renungan bersama dengan keluarga hambanya Bu Erna, Pak Eli, dan keluarga lain yang sudah 2 hari ini ada dalam suasana berduka. Tetapi saya percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang memberikan penghiburan bagi setiap kita dan khususnya buat keluarga di tempat ini. Saya dihubungi hambanya Pendeta Agus untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam ini dalam ibadah penghiburan. Dan karena itu, mari segera kita masuk di dalam renungan kita yang saya ambil dari ayat yang tidak asing lagi dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 dari ayat 7. Ayat yang terkenal tentunya buat kita semua. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, 2 ayat ini saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya berikan tema firman Tuhan untuk renungan kita malam ini. Saudara, tema sederhana yaitu finish dengan sempurna pada garis akhir. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini kita semua hamba-hamba Tuhan. Pertandingan iman bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita menyelesaikan, mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, memulai dengan baik tapi tidak menyelesaikan dengan baik. Banyak yang memulai dengan semangat, tetapi tidak mengakhirinya dengan semangat juga. Paulus memberikan teladan pada setiap kita, tentunya para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bagaimana kita harus benar-benar memulai dalam perjalanan rohani kita dan kita mengakhirinya juga dengan baik. Saya sepintas dengarkan kesaksian dari Pak J dari perjalanan tadi, bagaimana almarhum Pak Bastian ini mengenal Tuhan dengan cara yang luar biasa. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya dia mengenal Kristus, terima Yesus secara pribadi, dan buah dari pengenalan akan Kristus, keputusan untuk terima Yesus, tentu dibayar mahal. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita, buat kita semua anak-anak yang ditinggal, menjadi kebanggaan kita bahwa Pak Bastian, orang tua kita, bukan saja memulai dengan baik, tapi mengakhiri juga dengan baik. Amin. Ini luar biasa, saudara. Saudara, mengakhiri pertandingan yang baik bukan bicara perpisahan nafas dari tubuh ini, bukan soal bicara kematian, tetapi kita berbicara tentang perjalanan rohani seseorang, perjalanan rohani seseorang, bagaimana memulai
dalam pengenalan akan Tuhan, lalu mengakhirinya juga dalam pengenalan akan Tuhan. Dia terima Yesus sebagai juru selamat, lalu dipertahankan itu sampai napas terakhir. Nah, karena itu terkait dengan tema kita finish dengan sempurna pada garis akhir, ada 3 hal saudaraku yang kita bisa simak dari bacaan kita tadi. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Tentu kita harus bertanding dengan baik juga, ya. Ketika seseorang bertanding dengan baik, memberikan yang maksimal, katakanlah itu dalam dunia atlet, olahraga begitu, tidak mungkin seseorang naik panggung untuk menerima medali kalau dia tidak sungguh-sungguh serius dalam menjalankan tugasnya, mulai dari latihan, ya sampai mendekati hari, hanya begitu dia harus bertanding. Tentu seluruh jiwa, raga, pikirannya itu difokuskan ke situ. Bagaimana saya akan melakukan, kan begitu saudara. Nah, saya ini kebetulan memang hobi olahraga saudara, ya. Saya hobi olahraga. Wah, segala macam jenis olahraga itu memang saya hobi. Dan salah satunya yaitu sepak bola. Gara-gara sepak bola, saya akhirnya nyasar ke Tangerang. Ya, nyasar ke Tangerang. Kenapa saudara? Tahun 80 saya salah satu yang direkrut dari yang pencari bakat untuk masuk dalam tim seleksi Kabupaten Luwu. Ya, dulu belum ada pemekaran. Jadi saya datang ke Palopo mau ikut seleksi. Tahu di Palopo datanglah kakak saya Domingus, tanpa berita, tanpa ada informasi. Wah, tahu ada di Palopo. Lalu saya ketemu, harus balik kampung. Loh, kenapa? Saya ada urusan ke sini. Saya ikutin seleksi sepak bola. Enggak usah, harus balik kampung. Jadi singkat cerita, saya balik kampung. Saya dikasih waktu hanya 4 hari. Loh, bagaimana ceritanya? Perjalanan dari kota, dari Sabang ke kampung itu 5 hari. Lalu saya dikasih waktu cuma 4 hari. Jadi ya udah, saya jalan itu perjalanan 2 hari, satu hari. Wah, sampai di kampung. Karena 2 hari perjalanan, saya mau nggak mau harus naik ojek. Ya itu masih pakai ojek. Jadi saya langsung balik, datanglah ke Tangerang. Nah, sampai di Tangerang, kerinduan saya masih itu bola, ya, masih bola. Jadi saya ikut tuh main di lapangan Tangerang itu dengan teman-teman. Saya memang hobi sih. Nah, karena saya hobi olahraga, saya tahu juga bagaimana seseorang yang akan masuk di dalam pelatnas itu benar-benar memfokuskan pikirannya, bagaimana harus bertanding, dan kalau dia seorang petinju, bagaimana saya melakukan ini untuk menghadapi lawan saya, kan begitu, saudara. Nah, jadi harus bertanding dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita adalah sebuah pertandingan rohani. Wah, ini dari ini almarhum ini pastian ini benar-benar melakukan pertandingan rohani dengan baik. Kenapa saya katakan? Ya, kalau dia tidak melakukan itu, sebuah pertandingan rohani yang baik, kita bisa mengerti lah ya. Kalau saya bilang begini, kalau memang dari latar belakang yang tadi tak mengenal Tuhan,
Terus dia tiba-tiba terima Yesus. Itu tantangannya tidak gampang, banyak, harus pikul salib. Dan pikul salib itu tidak gampang, banyak godaan. Yesus saja kembali ke tempat asal. Tapi karena dia melakukan, almarhum Bastian melakukan dengan baik sampai kemarin, dan yang luar biasanya tepat hari kenaikan. Wow, ini luar biasa saudara. Saya mengamati saudara, orang-orang yang cinta Tuhan, ya, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Waktu mereka dipanggil Tuhan, ada sesuatu yang spesial, luar biasa. Saya cerita satu saudara, ya ada beberapa. Kita ada jemaat saudara di kampung, orang sederhana, seorang ibu, istri saya tidak kenal. Orang sederhana, oh dia setia sekali, ibadah dari kampung ke kampung. Maklum, yang tadinya tidak buta jadi buta. Jadi apa? Kalau ibadah di kampung yang satu, misalkan jam 7 malam, dia sudah berangkat jam 10 siang itu. Nah, apalagi lewat jalan kampung lah, nyebrang itu pakai titian. Orang buta, jadi harus raba-raba itu menyeberang, tidak gampang. Oh, setia sekali. Saat Tuhan mau panggil, dia bangun pagi-pagi, dia masak. Lalu sudah masak itu nasi yang dia masak itu, dia angkat. Dia bilang sama anaknya, "Docek, ini mama sudah masak nasi, ya giliran kamu yang masak sayur. Nah, saya mau istirahat dulu." Jadi dia masuk ke tempat tidur pakai lampu begitu. Tiba-tiba anaknya melihat ada cahaya gitu. Cahaya, dia pikir ini mama ini ngapain pakai senter dinyalain terus. Lalu dia ngomong, "Ma, matiin senternya, nyala terus." Nah, anaknya buka lampu, ternyata itu bukan senter. Dia gerakin, pegang mamanya, sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Tuhan datang jemput dia, luar biasa. Terus yang kedua, kakak saya almarhum Yunus. Jadi saya jaga, saya temani malam Sabtu, saya temani, saya tidur, saya ada di sampingnya. Sore pagi dia bilang, "Ram, sudah siang, udah pulang. Nanti gantian sama Yusuf, adik saya dulu, gantian sama Yusuf." Nah, baik, saya pulang dulu. Jadi akhirnya adik saya mengganti. Mereka lagi memuji Tuhan, menyembah. Sementara selang impus terpasang di itu. Mereka menikmati penyembahan itu. Lalu dia cabut. Ternyata sementara mereka menyembah, dia melihat Tuhan menjemput dia. Dia lepas infus itu, sudah pergi. Wah, luar biasa. Nah, yang menarik dari almarhum orang tua kita, dipanggil Tuhan tepat pada hari kenaikan. Yesus naik ke surga, dia juga naik ke surga. Amin. Luar biasa sebenarnya. Nah, jadi terkait dengan bertanding dengan baik, artinya kita harus benar-benar fokus. Ya, kita juga sebagai hamba Tuhan ini kita harus fokus. Amin. Ya, kita harus fokus, seluruh jiwa raga kita arahkan kepada Tuhan. Memang tidak gampang kalau kita namanya bertanding. Paulus berkata, "Aku tidak memukul dengan meninju dengan sembarang." Ya, jadi itu harus dengan konsentrasi penuh. Yang kedua, ya bukan cuma bertanding yang baik. Ayat tadi yang kita baca, kita juga harus menyelesaikan sampai garis akhir. Nah, itu tadi saya sampaikan di pendahuluan bahwa banyak orang memulai dengan baik tapi tidak
bisa menyelesaikan. Nah, jadi ini penting sekali bagaimana kita menyelesaikan dengan sempurna. Tidak semua orang memulai dan menyelesaikan. Tuhan mau dengan segala daya. Tuhan mau segala kekuatan kita, kekuatan rohani itu penting sekali, sangat dibutuhkan. Ya, nggak ada orang yang sempurna, super hebat. Karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, orang tua kita sudah ada di Firdaus. Bagaimana dengan kita, anak-anak yang ditinggal? Ya mungkin mohon maaf ya kalau saya bilang gini, ya mungkin kita berkata saya hamba Tuhan, tetapi jangan sampai kita hanya berhenti di situ, karena fakta membuktikan banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini berguguran, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan saya sebagai rekan hamba Tuhan di BKSD, Bu Erna, Pak Eli, ya, tentu doa kita bersama supaya kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik tugas yang Tuhan percayakan. 1 atau 3 hari yang lalu, saudara, ya, ini saya sampaikan di khotbah saya kemarin. Jadi saya berdoa, saudara, di gereja. Saya memuji Tuhan. Lalu Roh Kudus itu bertanya seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemarin itu, saudara, Tuhan berkata begini, hambaku, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saya menangis, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya menangis, saya bilang, ya, saya mohon ampun, saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ini bahasa kalimat saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya belum melakukan apa-apa bagi Tuhan. Mungkin teman-teman berkata, wah, nggak salah. Kan Bapak kan sudah mengembalakan sekian tahun, ya. Jadi sudah 30 lebih saya dalam pengembalaan. 34 tahun saya mengembalakan. Tapi maksud saya begini, kan Tuhan perintahkan kita amanat aku, pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, sejauh ini jujur jemaat yang saya layani, ya itu jemaat yang pindahan dari Jakarta, pindah ke Kota Bumi, pindah ke Villa Tomang, ya, bergabung. Jadi belum ada yang saya menangkan dari orang yang belum mengenal Allah. Belum ada yang saya menangkan. Itu maksud saya, bukan soal khotbah, bukan soal pengembalaan, tapi bagaimana kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Itu. Nah, saya bilang dalam doa saya, ampuni saya Tuhan, saya belum melakukan itu. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selesaikan tugas kita. Waktu ini adalah kesempatan terakhir buat kita. Amin. Nah, yang terakhir, ya, bukan cuma kita memulai pertandingan dan bertandingan dengan baik, menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, tapi Tuhan juga mau kita memelihara iman.
Memelihara iman itu bukan pekerjaan gampang. Jangan kehilangan iman karena masalah, karena pencobaan, karena tantangan. Jangan kehilangan semangat melayani hanya karena masalah ekonomi. Jangan kehilangan semangat melayani karena persoalan bertubi-tubi. Gitu. Itu salah satu cara bagaimana kita memelihara. Nah, saya sampaikan dalam renungan pagi tadi, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 12 itu, ya, apa? Cukup ini, ya. Roma 12 ayat 12, ya, sabarlah dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Satu lagi, bersuka cita. Nah, gitu. Nah, itu penting. Terus tetap percaya walaupun kita belum melihat. Tetap percaya walaupun seakan-akan awan gelap menaungi kita. Ya. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang setia. Apapun pergumulan kita. Jadi jangan sampai ya hanya persoalan mematahkan semangat kita. Ya, ini kami lagi bangun gereja. Ya, tadi yang banyak apa? Kamu tanya sudah habis berapa? Wah, baru sedikit. Baru sedikit, ya. Maksudnya itu kurang lebih 200. Wah, akhirnya apa? Tukang libur dulu. Diliburkan. Bukan tukangnya mau libur sendiri, kita liburkan. Ya, karena anggurnya sudah habis. Nah, kita butuh Tuhan untuk mengubah anggur menjadi air putih menjadi anggur. Amen. Itu yang kita nantikan. Amen. Ya. Itu masalahnya. Tapi kita percaya ini pengharapan, iman. Tuhan pasti melakukan perkara yang dahsyat. Begitu juga di dalam pelayanan kita. Ya. Nah, jadi kita perlu memelihara iman. Kita perlu pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, ya, ada janji Tuhan yang kita baca tadi. Ada upah bagi yang menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin. Ya. Mahkota kebenaran bagi yang setia. Haleluya. Terus Paulus berkata, Paulus yakin karena hidupnya telah diberikan kepada Tuhan. Maka Paulus dengan yakin, dengan mantap dia berkata, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan bukan saja kepadaku, tapi kepada semua orang-orang yang merindukan kedatangannya, termasuk almarhum Bastian. Oh, tersedia mahkota. Ya, mahkota saya mungkin 3 susun, Pak J 2. Ya. Ya, soalnya mahkotanya udah berapa tahun ini jadi kedua. Ya. Tapi yang jelas ya, yang sudah lama menjadi ketua, apalagi jadi ketua sampai seumur hidup, itu pasti mahkotanya lebih besar gitu ya. Nah, yang jelas ada upah tersedia menanti
bagi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan yang baik, bagi mereka yang memelihara iman, bagi mereka yang bertanding dengan sungguh-sungguh, ya, sampai akhir. Nah, kemudian ya kesetiaan, ya dijanjikan upah menanti. Jadi kalau kita setia melayani, ada upah menanti kita juga. Tidak sia-sia, makanya Paulus bilang jeripayamu tidak sia-sia. Karena itu saya percaya, walaupun saya tidak mengenal Pak Bastian, tadi dari kesaksian-kesaksian bahwa dia semasa hidupnya dia setia, dia taat, dia tekun, ya, bahkan mungkin dia hanya jabatan saja gitu loh ya, hanya jabatan saja, dia bukan gembala, dia jemaat biasa, tapi dia rohaninya tidak kalah entereng, tidak kalah hebat dari seorang pengkhotbah. Wah, karena itu kita bangga. Demikian firman Tuhan, ya, saya bisa sampaikan malam ini. Kiranya Roh Kudus terus memberikan penghiburan kepada setiap kita. Sekali lagi buat keluarga yang ditinggal, kita semua hamba Tuhan yang hadir berdoa supaya semua keluarga diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan untuk menatap hari esok. Dan sekali lagi kiranya ya Tuhan semakin memakai, mengurapi dengan dahsyat sehingga menjadi berkat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Ya Tuhan, kekuatan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya jadi satu fondasi untuk sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali buat kita semua. Amin. Ada satu ayat yang menguatkan saya, ya, Filipi 1:21 mengatakan bagiku hidup hanya untuk Kristus. Dan ini biar merata buat kita semua sebagai hamba-hambanya, mati merupakan satu keuntungan. Seperti hambanya beliau ini, almarhum, yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa hal sebelum kita akan tutup dalam acara ibadah penghiburan ini dari Pak Ketua, mungkin bisa sampaikan sebelum nanti satu pujian dinaikkan. Silakan Pak. Nah, terima kasih. Saya bersyukur malam hari ini kita sudah 2 malam adakan penghiburan di sini. Nah, untuk terakhir besok dari GSD yang akan melayani, dan besok pagi itu penutupan peti, dan jam 10 akan berangkat ke Tidingking untuk penghiburan. Saya harap supaya kalau ada yang punya waktu boleh bersama, tapi yang tidak punya waktu pun tidak jadi masalah. Dan sebelum akhir kita berdoa, nanti Pak Ibu Erna akan memberikan satu kesaksian untuk kita mengenai Pak Bastian. Setelah itu kita akan tutup ibadah kita bersama. Silakan Pak Ibu Erna. Ini anak yang nomor 2 dari Pak Bastian. Terima kasih Bapak-Bapak pendeta. Saya mau bilang Bapak saya ini, bapaknya semuanya juga asli fanatik keras, garis keras. Keislamannya memang ini. Nenek saya itu Betawi, Rawabelong, Tanah Abang. Itu kalau toko musola di dekat masjid yang dekat rumah sakit umum. Dan dia juara MTQ se-Jakarta dan se-Jawa Barat. Saya kecil, mama saya bilang, kamu dulu orang ajar ngaji itu enggak dari rumah ke rumah.
Jadi tiap nenek datang dari Koja ke Jalan Baru, kata mama, Linda, kamu itu, kamu anterin nenek. Tapi dia nggak mau anterin nenek, dia cantik sih, ya kayak kita semua. Dia cantik, dia bersih sekali, bersih sekali sampai meninggal dia cantik. Jadi dia nggak mau dipanggil nenek, panggil dia. Ya, saya anterin beliau dari rumah ke rumah, tapi bayarannya bukan uang. Dulu sembako, kalau nggak murah. Nah waktu itu, karena nenek orang Betawi suka kain, dia pedagang kain yang hebat. Akhirnya dia menikah dengan Paulus Kecimaran ini juga. Baru saya tahu dari tante saya, tante Tiri, tapi udah dijadikan bapak, kakak jadinya. Baru saya tahu, oh berarti yang kepala rumah sakit Sinterolos itu kan kakak tirinya opa gitu. Saya pernah di Sinterolos satu semester, tapi dekannya bilang gini, nilai kamu paling baik, tapi saya yakin kamu jadi betul, itu yang saya simpan. Saya memberontak waktu itu karena saya capek belajar. Saya termasuk orang yang menjebol biokimia dengan IP 3. Saya masuk di situ. Padahal waktu itu juga saya masuk IKIP negeri Jakarta, ambil MTK. Saya belajar sendiri. Dulu nggak ada buku. Nah saya belajar, bapak ajar kita. Dia speak Englishnya hebat. Ada mantunya orang Nigeria, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi hanya yang bisa speak cuman bapak. Kita padaran kuliah, tapi speak Inggrisnya hancur-hancuran. Tapi kalau grammar dan speak saya juga belajar. Jadi saya punya sponsor orang Australia dari kecil. Dia yang tulis surat kepada sponsor saya di Australia. Dia perawat. Jadi kami ada sponsor gitu waktu kecil. Nah, saya singkat cerita, saya hanya belajar, kita diajar kerja, makan. Apapun dilakukan, disiplin, doa. Hampir benar, Pak Suko ditambah bulan saya suka malu kalah. Dia hafal. Ayat banyak sekali dihafal. Kejadian sampai Wahyu dia hafal sampai yang pernah sejarah Alkitab juga saya hafal. Karena dia selalu belajar. Saya ikut dia, kita semua ikut dia belajar. Adik saya Ronald yang di Batam, dia kaki tangannya John Hartman, dia CTI. Dia adik-adik orang TV juga, hanya karena dengan belajar dan berbaik. Terus nenek saya sering pernah paksa bapak untuk tinggalin mama saya supaya kembali ke Islam. Tapi sebelum iya doain kamu ya supaya papi itu. Tapi satu kayak minta saya, semua Pak Henry minta adik saya, satu yang dia pesan, jangan nggak ada mas kawin, jangan tinggalkan Yesus dalam hidupmu, jangan tinggalkan Yesus. Itu yang saya pelajari bapak saya yang membentuk programnya diselesaikan. Karena waktu mau ibadah saya suapin, dia tersenyum juga. Dan ini doa kami juga, dia tetap jangan tinggalkan Yesus dalam hidup. Jangan pernah mengemis kalau kantong kosong. Bekerja, Tuhan suka kita bekerja. Belajar, maka kita semua mungkinnya nggak nomor, tapi kita pintar-pintar semua. Kita pintar-pintar. Cuman satu hal yang kita pintar itu bahasa Inggris. Kita nggak dapat begitu. Dia bahasa Jawa pun sampai yang bahasa Priai dia bisa. Bahasa, iya. Saya pernah ngelamar paramedis di Jogja. Saya lulus semua. Cuma tinggi saya. Memang saya sebenarnya nggak sampai. Semuanya saya lulus. Hanya belajar sendiri, nggak ada les-lesan. Terus bapak, dia kan kita tinggal sama mbah di Bantul, Jogja, ada juga. Itu hanya orang itu nggak bisa bahasa Indonesia.
bahasa Jawa tapi bahasa yang paling halus gitu. Kalau Pak Jeki, nah itu saja. Saya berterima kasih. Makanya kalau saya melangkah, saya kita diajar ketika kita melangkah jangan mundur. Jadi kita memang agak sedikit orang, semua cewek kita cewek 5 cowok yang di Batam gitu. Ya sampai 50, udah berapa ya dia bergabung tembus itu suku-suku di pulau-pulau Batam, dan ada pendidikan dari sini. Itu kalau dia mundur dari sini, jangan mundur ya. Bukan keluarga Bastian kalau mundur. Jangan mundur ya, jangan cengeng. Jangan yang tadi puji orang ya, kalau melayani. Stop. Mimbar bukan bagian kita. Itu dia. Karena waktu dia udah sering suruh tinggal sama saya, Yesus tetap Yesus. Mamanya meninggal, dia nggak boleh ditolak. Karena keluarganya semua haji. Nggak paham mungkin ya. Enggak, hanya satu. Jadi dia tahu, saya di kecil nggak tahu bahasa Arab yang gundul itu saya. Saya belajar Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaji sampai ini. Tapi bapak saya bilang, jangan tinggalkan Yesus. Kalau nenek aja, kalau antar ngaji, silahkan. Kamu cucu jadi antar. Tapi satu hal, jangan tinggalkan Yesus. Itu saja. Ya. Saya terima kasih atas ininya kepada keluarga kami, supportnya. Itu aja ya. Pak Suko, boleh waktu sedikit buat ngomong? Mungkin Pak Eli mau sampaikan dulu sebentar. Oh, Pak Eli dulu ya. Pak Iwan, Pak Eli. Ya, cuma sedikit informasi yang ulang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta C, bahwa ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Bastian Sumambo akan dilaksanakan besok Sabtu tanggal 31 Mei 2025 jam 8 pagi sampai dengan jam 10, dan seterusnya jenazah akan diberangkatkan ke TPU Budi Dharma Cilincing untuk dimakamkan. Penutupan peti akan dilaksanakan di TPU Budi Dharma Cilincing sekaligus acara pemakaman. Bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti, kami persilakan. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.